identik juga dengan yang namanya kolak, bener nggak? Dari unsur kolak ini sendiri juga ada yang namanya kolang-kaling ya. Kolang-kaling dulu dipergunakan sebagai sarana untuk berdakwah pada saat zaman-zaman Wali Songo menyebarkan agama Islam di Jawa khususnya. Betapa segernya kalau sedang berpuasa kemudian kita berbuka puasa dengan dawet ya. Arti filosofi dari santan atau santen dikaitkan dengan ngapunten gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, saya berada di miniatur Tugu Yogyakarta. Dan ini ada di halaman Gria RB Resto. Dan kesempatan kali ini ketemu lagi kita di Reco Buntung Channel di program Dolan dan Kulineran. Nah, mudah-mudahan pemirsa semuanya dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apa. Dan yang pasti ibadah puasanya semuanya lancar ya. Nah, Anda sudah punya persiapan untuk berbuka puasa nanti? Apa nih kira-kira? Nah, sajian kali ini mudah-mudahan menjadi inspirasi dan menjadi pilihan juga, walaupun barangkali yang namanya apa ya? Pokoknya masih rahasia. Yuk ikut saya. Ya, pemirsa, di episode kali ini Anda tengah menunggu berbuka puasa ya. Berbuka puasa untuk hari ini apa nih kira-kira? Saya sudah menyiapkan untuk berbuka puasa nanti dua macam boleh dibilang minuman ataupun juga seger-segeran gitulah. Yang ternyata dari kedua nanti yang akan saya hadirkan itu juga memiliki nilai filosofinya ya. Nah, kalau berbuka puasa itu kan identik dengan kurma, dan kalau di Indonesia identik juga dengan yang namanya kolak, bener nggak? Nah, pasti deh yang namanya kolak itu sudah banyak orang yang tahu ya tentang kolak. Nah, pada episode yang lalu Widya juga pernah menyinggung tentang kolak ini ya. Dan kali ini akan dihadirkan, tetapi ini kolak sebagai pembuka berpuasa. Dan satu lagi adalah dawet ya. Dawet itu rangkaiannya. Jadi satu minuman yang terdiri dari cendol, santan dan juga juruh atau sirup ya. Itu namanya dawet. Tetapi kalau orang bilang cendol itu, sebenarnya cendol itu sendiri adalah isiannya ya. Cendol sendiri itu bisa dibuat dari tepung beras, bisa juga dibuat dari tepung Garut ya. Cuma kalau tepung Garut itu susah nyarinya ya biasanya. Dan hasilnya itu memang lebih agak kenyal-kenyal gitu ya kalau dari tepung Garut. Nah, di kesempatan kali ini Widya mau berbagi apa sih filosofi dari hidangan yang sudah tersedia di kesempatan kali ini ya. Oke, kita coba dulu yang pertama ya, kolak ya. Kolak itu nama aslinya atau berasal kata dari kolako ya, yang artinya itu khalik atau pencipta. Nah, dari unsur-unsur yang ada di dalam kolak ini itu ada yang namanya pisang kepok ya. Kalau orang Jawa bilang pisang kapok. Nah, ini juga memiliki satu arti. Kapok itu artinya jera ya. Jadi kapok itu memiliki arti jera. Diharapkan ketika kita memiliki satu kesalahan ataupun dosa-dosa, kita menjadi kapok atau jera untuk tidak melakukannya lagi ya. Makanya dipilihlah pisang
kepok atau pisang kapok ya kalau dalam bahasa Jawa. Nah, kemudian juga ada yang namanya ubi jalar ya, atau kalau dalam bahasa Jawa itu namanya telo pendem. Nah, telo pendem itu telo yang atau ubi yang dipendam atau dikubur gitu ya. Jadi harapannya di bulan puasa ini kita bisa mengubur semua mungkin niat-niat yang nggak baik dan juga kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa yang pernah diperbuat gitu ya, dikubur. Artinya dikubur, kemudian juga tadi dipadu dengan pisang kepok ya, yang kapok ataupun jera itu tadi dirangkai menjadi sesuatu perbuatan yang sudah lalu, kemudian dikubur dan tidak dilakukan lagi gitu ya. Nah, kemudian dari unsur kolak ini sendiri juga ada yang namanya kolang kaling ya, kolang kaling. Kolang kaling itu kalau dalam bahasa Jawa itu kaling itu artinya ketutupan atau kalingan gitu ya. Kalingan itu ketutupan gitu ya. Jadi ini juga mengandung nilai filosofi yang tinggi juga ya. Kaling-kalingan, jadi betapa maha sayangnya, betapa maha kuasanya Allah itu. Kadang-kadang Allah itu juga menutup aib-aib kita, menutup dosa-dosa kita. Nah, harapannya akan seperti itu ya. Dan bukan berarti kalau ditutupin sama Allah terus kita bisa berbuat seenaknya sendiri, bukan seperti itu ya pemirsa. Karena tujuan kita di dalam kolak ini semua mengandung satu kebaikan ya. Nah, kemudian dari santannya itu sendiri itu juga memiliki satu arti. Nah, rangkaian dari kolak ini sendiri sangat banyak sekali ya, sehingga sajian kolak ini sendiri itu juga dulu dipergunakan sebagai sarana untuk berdakwah pada saat zaman-zaman Wali Songo menyebarkan agama Islam di Jawa khususnya ya. Nah, itulah jadi selama ini kalau kita menikmati kolak ya adanya enak, manis, gurih berpadu di sini ya. Apalagi kalau habis puasa seharian gitu ya. Ada yang suka hidangan kolak ini panas-panas, ada juga yang suka menggunakan es batu. Wah, seger, wah enak gitu ya. Tetapi barangkali tidak tahu filosofi dari kolak itu sendiri. Ternyata ada sejarahnya dan juga ada maknanya. Nah, mungkin juga menjadi inspirasi pemirsa loh yang hari ini belum bikin kolak gitu kali ya. Dan ini kebetulan sekali Widya kok dapat ubi itu warnanya oranye ya. Jadi perpaduan warnanya juga sangat menarik sekali, benar nggak pemirsa? Kemudian dipadu dengan pisang kepoknya yang berwarna kuning dan juga kolang kaling yang ternyata juga memiliki satu arti tadi ya. Ya, inilah kolak yang barangkali sering kita santap ketika berbuka puasa ya. Nah, kemudian yang lainnya yang satu lagi adalah dawet ya pemirsa ya. Nah, betapa segernya kalau sedang berpuasa kemudian kita berbuka puasa dengan dawet ya. Ada yang bilang cendol tadi ya. Sebenarnya cendol itu sendiri adalah isiannya yang terbuat dari tepung-tepungan ini ya. Dipadu dengan santan dan juga air gula atau sirup, dan biasanya itu menggunakan gula Jawa atau gula merah ya. Dan rasanya akan lebih sedap lagi loh pemirsa kalau kita menggunakan gula aren ya. Nah, ini ternyata juga memiliki satu filosofi ya. Dawet itu adalah filosofinya adalah ketika kita minum itu kan seger dan itu meluncurnya, jadi walaupun ini berupa tepung-tepungan tapi karena dibentuk seperti ini jadi dia kan meluncur gitu ya kalau kita nikmati, kita santap. Dan ternyata itulah artinya bahwa pengharapannya itu akan memperlancar rezeki kita ya. Itu filosofi yang terkandung di dalam dawet ini sendiri. Kemudian santannya itu juga memiliki satu filosofi ternyata ya.
Santen kalau dalam bahasa Jawa itu santen, kalau dalam bahasa Indonesianya kan santan ya. Santen itu dikaitkan dengan kata ngapunten. Ngapunten itu memohon maaf gitu ya. Jadi harapannya juga ketika kita melakukan satu kesalahan-kesalahan, kita mengharapkan maaf dari yang di atas ataupun juga maaf kepada sesama kita gitu ya. Jadi ngapunten, nyuwun pangapunten biasanya gitu ya. Itu artinya arti filosofi dari santan atau santen dikaitkan dengan ngapunten gitu ya. Dan yang namanya dawet ini di dalam tradisi orang Jawa itu juga sering dipergunakan, yaitu ketika orang nikahan tapi saat ini mungkin sudah jarang. Ada upacara yang namanya dodol dawet. Itu biasanya yang dodol dawet itu adalah kedua orang tua calon mempelai perempuan ya. Nah, itu harapannya juga seperti itu, bahwa dengan dawet ini semoga anak yang dinikahkan tersebut nanti rezekinya akan lancar begitu ya. Nah, kemudian satu lagi tradisi Jawa yang menggunakan dawet ini adalah tradisi lahiran atau kelahiran seorang anak ya. Kelahiran seorang anak itu digambarkan bahwa nantinya ketika lahir itu akan lancar. Kemudian setelah anaknya lahir nanti memasuki kehidupan di dunia ini juga akan diberikan kelancaran. Wah, ternyata filosofi dari sajian-sajian yang selama ini kita santap ternyata ada maksudnya, ada maknanya ya pemirsa ya. Nah, hari ini mungkin akan menjadi inspirasi buat pemirsa untuk menyantap dawet ataupun juga kolak ya, yang ternyata banyak sekali maknanya. Nah pemirsa, terima kasih banyak Anda sudah mersani atau melihat atau menonton sajian kami di Reco Buntung Channel dalam program Dolan dan Kulineran, dan hari ini adalah edisi spesial untuk Ramadan ya. Baik, selamat menunggu berbuka puasa dan mudah-mudahan puasanya lancar, sehat-sehat semuanya. Dan jangan lupa ya pemirsa, mohon like, komen, juga subscribe dan juga share ya, agar kami lebih bersemangat lagi. Kru-kru kami, ada Mas Hami, ada Mas Agung, ada Mbak Mei Damara, dan ada juga Mas Fuad di sana. Nggak nampak di sini, yang kelihatan cuma saya ya. Mengucapkan banyak terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai ketemu lagi, saya Widya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan pareng.